أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat, jamaah, semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi ibadah dan berbuah pahala kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat dan mengucapkan salam untuk beliau, kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema. Semalam saya diingatkan kita membahas tema apa itu? Saya lupa nih. Ya, pertolongan Allah. Pertolongan Allah sangatlah dekat. Ini barangkali diambil dari potongan ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Kedekatannya itu seberapa lama? Ya, kedekatannya itu wallahu a'lam bis-shawab. Tidak ada satupun yang tahu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kapan terjadi dan kapan datangnya, itu tidak diketahui. Tidak ada satupun yang tahu karena ini adalah perkara yang gaib. Namun para ulama mengatakan kullu ma'atin qarib, tapi setiap yang akan datang itu pasti dekat. Ini sebuah pepatah Arab mengatakan setiap yang akan datang itu pasti dekat. Apa saja? Ajal kita, walaupun kita masih berusia muda, masih sehat, yang namanya ajal, karena dia sesuatu yang akan datang, berarti dia pasti dekat. Oleh karena itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rasul menjanjikannya dalam hadis-hadis bahwa kelak Islam akan dimenangkan. Namun yang menjadi pertanyaannya, kapan kemenangan itu? Inilah yang tidak diketahui. Ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri adalah pertolongan dan kemenangan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita miliki. Apa pertolongan dan kemenangan yang saat ini kita raih dan kita rasakan sampai saat ini, sampai detik ini, yaitu adalah beragama Islam. Saat ini kita dilahirkan dalam kondisi mentauhidkan Allah, dilahirkan dalam kondisi beragama Islam. Ini pertolongan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, keislaman yang saat ini ada pada diri kita tentu tidak mulus begitu saja. Ada tantangan-tantangannya, ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam beragama. Di dalam memegang syariat Islam tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ujian, banyak cobaan. Terkadang ujian dan cobaan itu datangnya dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita,
dari para tetangga kita. Ini ujian daripada keislaman. Apalagi ada seseorang muslimah yang mencoba untuk menyempurnakan dirinya sebagai seorang muslimah, mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk berpegang teguh dengan keislaman. Oh, lebih banyak lagi tantangan dan cobaannya. Oleh karena itu, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan terlepas dari ujian. Karena antara al-haq dan batil itu tidak akan mungkin berdamai. Antara hak dan batil tidak akan mungkin berdamai. Antara bisikan kebaikan dengan bisikan keburukan itu nggak mungkin mereka kerjasama. Yuk, toleransilah kita kepada kebaikan. Saat ini biarkan dia mengerjakan kebaikan. Lalu kemudian bertoleransi lagi kebaikan. Ya udah, hari ini kamu mengerjakan keburukan ya. Nggak bisa seperti itu. Pada diri kita ada bisikan kejelekan, ada bisikan keburukan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran nafsul lawwamah, dan ada al-ammarah bisu'. Al-ammarah bisu' ini adalah jiwa yang selalu meminta dan memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Itu ada pada diri semua orang. Ditambah lagi musuh kita yang sangat kuat saat ini adalah syaitan. Bukan karena kekuatan fisiknya, bukan karena kekuatan makhluk halusnya itu, bukan. Tapi karena memang keimanan kita yang lemah. Tapi kalau kita memiliki keimanan yang kuat, kita akan menang bertarung dengan bisikan tersebut. Sehingga jadilah nafsul mutmainnah. Jadi antara jiwa yang baik dengan jiwa yang buruk itu selalu bertarung, selalu berperang. Yang menjadi masalah siapa pemenangnya? Nah, itulah upaya kita untuk meraih kemenangan tersebut. Dengan cara kita memperbaiki diri, dengan kita terus belajar ilmu, menghadiri majelis taklim. Ini upaya kita untuk mengalahkan bisikan-bisikan jelek, bisikan-bisikan buruk yang bersumber dari syaitan. Ini upaya kita untuk melawan. Inilah peperangan yang saat ini yang bergejolak pada diri kita. Kita tidak usah berbicara peperangan yang terjadi di medan perang, yang harus menggugurkan nyawa, mengorbankan harta. Kita saat ini yang bisa kita lakukan adalah peperangan antara bisikan buruk dengan bisikan baik. Kadang kita sering kalah. Kebaikan sering terkalahkan oleh bisikan-bisikan buruk. Hanya masalah-masalah sepele, hanya perkara-perkara yang remeh. Itu mudah terkalahkan oleh bisikan-bisikan buruk. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita sebagai muslimah, sebagai muslim, sebagai mukminah tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan kita sudah jelas nih. Kita sudah beragama Islam, kita lahir sudah beragama Islam. Kenapa Allah tidak memudahkan kita untuk melawan bisikan-bisikan jelek ini? Kenapa yang dibisik itu bukan orang-orang kafir, orang-orang yang sudah melakukan kemaksiatan, bergelimang maksiat di sana? Kenapa tidak mereka saja yang disesatkan? Kenapa tidak mereka saja yang dijauhkan, sekalian dijauhkan dari agama Islam ini gitu? Kenapa kita yang mencoba untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam agama Islam ini, kita yang selalu diserang? Kenapa? Ya karena hidup kita di dunia ini kan ujian. Kita hidup di dunia ini adalah tempat di mana kita ingin diuji. Ini sampai di mana nih keislamannya? Makanya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ujian para sahabat yang keimanannya kuat, sangat berat ujian mereka. Kalau orang-orang lemahnya dari kalangan sahabat yang mantan budak misalnya, atau dia berstatus masih budak, ini ujiannya luar biasa. Kita tahu seperti Bilal bin Rabah, disiksa, diintimidasi. Jangankan orang-orang lemahnya, orang-orang yang kuat saat itu seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang yang terpandang di sukunya. Dia orang kaya raya. Tapi di saat bersamaan
beliau juga mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia disiksa oleh pamannya berupa siksaan yang mungkin kita tidak kuat untuk menghadapinya. Beliau itu digulung dalam karpet, kemudian dimasukkan asap ke dalamnya. Itu bisa kita bayangkan, asap dimasukkan dalam kondisi karpet itu digulung. Bagaimana dia mau bernafas? Saat ini aja kita mungkin mendengarkan informasi dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita yang terpapar COVID, yang mereka berusaha untuk melawan, berusaha untuk sembuh, sesak nafas yang berhari-hari mereka berupaya untuk melawannya. Ini sudah dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi ini bukan penyakit, ini karena memang ujian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ringan. Sebagian sahabat itu ada yang sampai nyawa melayang, seperti keluarga Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya wafat, mati di depan matanya Ammar. Kemudian ibunya bernama Sumayyah wafat di tempat, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai penyiksaannya itu penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Mohon maaf, kemaluannya ditusuk dengan besi sampai meninggal di saat itu. Dan itu terjadi di hadapan Ammar bin Yasir. Lalu ketika giliran menyapa Ammar, mengatakan, "Wahai Ammar, apakah engkau tetap masih bersikukuh untuk berada di atas agama Muhammad?" Ammar dah mulai goyang. Kalau Ammar mengatakan iya, dia pun akan dibunuh. Karena ayahnya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh. Tinggallah giliran Ammar, lalu ditawarkan, "Apakah engkau masih ingin bertahan di atas agama Muhammad?" Ammar mulai ragu mau menjawab iya, nyawa melayang. Kalau dibilang enggak, berarti sudah keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ammar pun untuk menyelamatkan dirinya, dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Mengucapkan dari lisannya, mengatakan, "Iya, saya tinggalkan agama Muhammad." Dilepaskan, Ammar dilepaskan. Lalu kemudian Ammar setelah dilepaskan nggak merasa nyaman, kehidupannya nggak tentram, nggak bahagia, karena dia telah mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berceritalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kejadiannya begini begitu." Rasul tahu, karena Rasul sudah mengatakan, "Isbir ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Kata Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk menenangkan keluarga Yasir. Beliau mengatakan, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian." Rasul tahu kejadian itu. Tapi Ammar ingin menenangkan hatinya karena dia telah mengucapkan kalimat kufur. Lalu mengadulah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana engkau mendapati hatimu, wahai Ammar?" Kata Ammar menjawab, "Ya Rasulullah, hatiku tetap masih tenang di dalam kalimat tauhid. Hanya ucapanku saja yang mengucapkan kalimat kufur." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini tidak pengaruh terhadap keimananmu, wahai Ammar. Selama engkau dalam kondisi terpaksa, darurat seperti ini, maka tidak pengaruh terhadap keislaman dan keimananmu, wahai Ammar." Barulah tenang Ammar tersebut. Ini segelintir contoh bagaimana mereka orang-orang soleh kita terdahulu mempertahankan agama Islam. Nah, kita saat ini yang sedang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kita wafat dalam kondisi muslim dan muslimah. Apa yang saat ini kita rasakan? Tantangan apa yang saat ini yang sudah kita hadapi? Banyak, Ustadz. Banyak, betul. Tapi apakah ada sampai seberatnya tantangan yang dihadapi oleh orang-orang soleh kita terdahulu? Sampaikah nyawa kita terancam? Enggak. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat kita
pantas, wajib kita syukuri nikmat yang luar biasa. Kita beragama Islam dalam kondisi tentram, tenang, gak ada yang mengganggu. Selain kita beragama Islam, kita bisa mengamalkan syariat Islam di negara kita ini. Kita masih bisa ngaji, kita masih tenang duduk di masjid. Sebagian saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim di beberapa negara muslim, saat ini mereka nggak merasakan tenang, keluar rumah aja nggak nyaman gitu. Sedang istirahat di rumah saja dengar suara bom, dengar suara mobil tank lewat, helikopter lewat, pesawat-pesawat lewat, nggak tentram, nggak tenang beragama mereka. Untuk mengamalkan agama Islam, mereka harus hati-hati. Nggak berani mereka. Ada di sebagian negara yang minoritas juga saat ini, ya Allah alam, mungkin masih ada. Dulu masih ada yang mereka tidak boleh mengamalkan syariat Islam berupa menggunakan jilbab, apalagi pakai cadar, laki-lakinya berjenggot. Alhamdulillah saat ini kita berada di negara Indonesia yang luar biasa. Keamanan terjaga. Keislaman kita lebih-lebih diberikan keamanan untuk mengamalkannya, dijaga. Dibuat undang-undang khusus. Walaupun tidak 100% undang-undang di Indonesia bersesuaian dengan syariat Islam, iya betul. Tapi masih ada undang-undang yang itu menjaga agar umat Islam tetap boleh mengamalkan syariatnya. Ini suatu hal yang wajib kita syukuri. Jangan sampai hanya beberapa undang-undang yang kita tidak mampu untuk merubahnya, lalu kita melakukan perkara-perkara yang anarkis, menteror sana, menteror situ. Ini akan menjadi masalah nanti. Oleh karenanya sebagian saudara-saudara kita itu ada yang bersemangat dalam berislam, ada yang bersemangat dalam mengamalkan, menegakkan syariat Islam, tapi caranya salah. Dan itu akan mencoreng nama Islam. Ini yang bahaya nanti. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang menteror, ya istri-istrinya pakai cadar gitu. Ini kan merusak citra syariat Islam. Jadi para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa peperangan antara al-haq dan batil itu pasti akan terjadi sampai akhir zaman. Kalau kita mau menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bisa saja. Besok pun kalau Allah mau Islam ini dimenangkan, Allah tinggal katakan kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi emang kita siap kalau memang Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita? Kita siap atau tidak? Kadang kitanya yang enggak siap. Kalau Allah menangkan, berarti tidak lama lagi kiamat. Iya kan? Ya kalau mau Allah Subhanahu wa taala menangkan kita, Allah turunkan Dajjal sekarang. Besok Allah turunkan. Dajjal itu enggak lama-lama dia di muka bumi ini, 40 hari doang. 40 hari. Ya satu hari di hari pertama itu itu ibarat berapa lama? 1 tahun. Jadi kita ngalamin 24 jam itu lama banget, kayak 1 tahun. Ya tapi kan 40 hari, ya anggaplah ya setahun itu berapalah. Tambah 40 hari lagi, hari kedua itu seperti 1 bulan. Berarti kan pertolongan Allah itu dekat sekali kalau Dajjal itu turun. Itu artinya Nabi Isa akan turun. Karena yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Menang udah kaum muslimin, selesai. Langsung. Tidak berapa lama hancur bumi ini. Siap kita. Oleh karenanya, biarkan saat ini kita masih bertarung dengan kebatilan. Kita berada di atas kebenaran. Ya kita harus perangi kebatilan. Memerangi kebatilan itu bukan hanya kepada orang. Kita lihat tetangga kita melakukan kebatilan. Yuk kita perangi tetangga kita. Enggak. Ya, kita saat ini mampunya memerangi kebatilan yang ada pada diri kita. Apa sih kebatilan yang saat ini kita lakukan? Apa sih kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita? Perangi dulu itu.
Tegakkan syariat Islam pada diri kita. Tegakkan syariat Islam di tengah-tengah keluarga kita. Nggak perlu kita berkoar-koar. Tegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Tegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Ini adalah negara Islam. Nggak perlu. Ya alhamdulillah kalau Allah SWT ingin menghadiahkan syariat Islam ini ditegakkan di Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur. Itu hadiah yang luar biasa yang Allah berikan. Tapi kalau berkoar-koar nggak perlu. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah tegakkan dulu syariat Islam pada diri kita sendiri dan di rumah kita. Secara otomatis kalau semua keluarga kaum muslimin menegakkan syariat Islam di masing-masing keluarganya, itu secara otomatis pemimpinnya pun akan menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengundur, mengakhirkan kemenangan kita melawan kebatilan ini ya karena pertama kita tidak siap, belum siap untuk menerima kemenangan itu. Yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan itu supaya ingin melihat dan menilai sejauh mana nih keimanan kita. Sejauh mana kita bertahan. Allah terkadang ingin melihat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhirkan supaya kita terus naik kelas. Karena di saat itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam berislam, apa sih yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam berislam ini? Nah, itu kan merupakan ujian. Nah, disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kemurnian kita dalam beragama. Makanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa terfilter antara kaum mukmin dengan orang-orang munafik itu karena memang orang-orang beriman terus semakin diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang Allah berikan kepada para sahabat itu akan dapat memilih dan memilah siapa orang yang beriman sesungguhnya dan siapa orang yang hanya sekedar mengucapkan iman di mulut tapi di dalam hatinya kafir, tidak beriman. Di mulutnya luar biasa. Prakteknya salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di hadapan para sahabat, di hadapan Rasul. Tapi di belakang dialah orang yang terdepan ingin memerangi kaum muslimin. Itu banyak terjadi. Kita enggak usahlah jauh-jauh di zaman para sahabat. Di zaman sekarang juga masih ada seperti itu. Agamanya Islam, di KTP jelas Islam. Tapi cara bicaranya, kemudian pemahamannya, ideologinya, itu sama sekali tidak mencerminkan dia sebagai seorang muslim. Ya kita tahulah, mungkin beberapa hari yang lalu beredar ada ucapan seorang tokoh yang dia mengatakan, nggak usahlah sebutkan namanya, Islam ini belum sempurna, nggak bisa kita cari kesempurnaan itu di dunia ini. Ini hanya satu dari sekian orang-orang ya. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Masih. Ya dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu ya itu baik. Dia menganggap bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam itu udah nggak relevan lagi lah. Harus perlu dikoreksi, nggak sesuai zaman. Ada yang berkata seperti itu? Ada. Dia muslim kah? Muslim. Bahkan dia seorang tokoh, ditokohkan lagi. Ini kan Al-Quran cuma sekedar tulisan-tulisan biasa. Dia sama seperti karya-karya yang lain, karya tulis yang lain. Kalau misalnya saya menulis suatu buku saya ini boleh dikritik atau tidak? Boleh saja. Boleh saja ada kesalahan, keliruan. Memang ya namanya manusia, tidak terluput dari kesalahan. Silakan dikoreksi. Nah, dia menyamakan karya tulis manusia, karya tulis seorang tokoh, apakah itu profesor, apakah doktor, itu boleh dikoreksi.
karya tulis mereka. Al-Quran pun sama seperti itu, kata mereka. Waliyadzubillah. Ini peperangan yang luar biasa yang mereka yang mereka tebarkan kepada umat Islam. Padahal mereka beragama Islam. Nah, di zaman Rasulullah SAW pun ada orang-orang seperti itu, tapi nggak berani terang-terangan, nggak berani. Nah, kalau di sholat, ya mereka sholat ke masjid, zuhur, asar, maghrib, itu kadang masih di masjid. Tapi kalau sholat isya, subuh, mereka udah nggak ke masjid lagi. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa dua sholat ini berat bagi mereka? Karena dua sholat ini terjadi di malam hari, di malam gelap gulita. Di saat itu nggak ada lampu. Mereka kan beribadah itu bukan memang murni dorongan hati, bukan karena keikhlasan, bukan, tapi karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dianggap. Nah, inilah bahayanya. Jadi mereka itu mau beribadah, ngapain mau beribadah? Oh, karena supaya dilihat Rasul, supaya dilihat oleh para sahabat, saya ini beribadah. Begitu orang-orang munafik. Nah, ketika alasan untuk dilihat, dipuji, dianggap itu sudah hilang, mereka nggak beribadah lagi. Makanya sholat isya mereka nggak hadir lagi, nggak sholat di masjid. Di rumah pun mereka nggak sholat. Kenapa? Karena udah gelap, Rasul nggak mungkin bisa lihat siapa-siapa aja sahabat-sahabat yang datang. Apalagi subuh. Nah, oleh karenanya para hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keterhambatan dari pertolongan Allah ini bukan karena kita juga nggak siap gitu. Bukan karena Allah ingin menguji kita gitu. Tapi karena kita bergelimang maksiat. Karena kita masih banyak dosa. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa datang sedangkan kita masih berlumur dosa dan maksiat? Lihat di peperangan apa itu? Rasul SAW dan para sahabat dirugikan besar. Perang apa itu, Bu? Di peperangan Rasul SAW terluka, wajah Rasul SAW terluka, bahkan ada serpihan pedang yang patah menancap di wajah Rasul SAW. Di perangan apa itu? Perang Uhud. Ya, perang Uhud. Ini perang di mana kaum muslimin betul-betul dirugikan. Bahkan paman Nabi SAW tercinta, Hamzah gugur di medan perang tersebut, di perangan Uhud ini. Sampai waliyadzubillah kita enggak sanggup lah membaca gambaran bagaimana seorang paman Rasul SAW yang mulia dimutilasi, lalu dimakan oleh seorang perempuan. Siapa namanya? Hindun. Tapi pada akhirnya nanti si Hindun ini nanti masuk Islam lagi. Tapi Rasul SAW tetap tidak bisa move on lah bahasa kita. Pokoknya kalau papa sama Hindun, Rasul pilih untuk menghindar gitu. Walaupun saat itu Hindun sudah bertaubat, sudah masuk Islam, tapi Rasul SAW kalau melihat Hindun ini kayak ingat aja gitu dengan pamannya yang luar biasa. Wafat dalam kondisi dimutilasi gitu. Nah, di peperangan Uhud itu kita tahu bahwa yang dirugikan puluhan sahabat wafat ya. Hampir-hampir di saat itu Rasul SAW pun wafat, hampir-hampir. Bahkan sudah ada teriakan dari beberapa sahabat yang mengatakan Rasul SAW meninggal, Rasul sudah mati, Muhammad sudah mati. Padahal Rasul SAW pergi melarikan diri untuk menyelamatkan diri, bukan melarikan diri, pergi untuk menyelamatkan diri, dibantu oleh beberapa sahabat yang lainnya. Artinya di saat itu kaum muslimin dipukul mundur, habis-habisan kaum muslimin di peperangan itu.
Kenapa di peperangan itu kaum muslimin dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Apa sebabnya? Hah? Karena menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa perintah itu? Hah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, perintah Rasul sallam, jangan kalian turun dari bukit rumah ini. Jadi ada satu bukit, bukit kecil. Nah, di bukit ini Rasul tunjuk bala tentaranya yang jago dalam memanah. Jadi para pemanah-pemanah itu ditempatkan oleh Rasulullah di mana? Di bukit-bukit ini. Jadi strategi perang Rasul itu sudah benar. Strategi perang Rasulullah itu sudah diatur sedemikian mungkin. Nanti para kendaraan para pejuang-pejuang yang naik kuda berada di posisi ini. Yang tidak pakai kuda tapi bersenjata ada di posisi ini. Yang jago memanah pilih oleh Rasulullah SAW ada sekian puluh orang berada di atas bukit itu. Nah, yang Rasul pesankan kepada para pemanah di bukit ini, kata Rasul SAW, jangan sekali-kali kalian turun dari bukit ini. Sebelum ada perintah dari Rasulullah turun, jangan turun, walaupun sudah melihat ada tanda-tanda kemenangan. Lalu apa yang dilakukan oleh beberapa puluh sahabat yang ditunjuk ini tadi? Melihat kaum muslimin saat itu sudah menang kira-kira 90%. 90% ketika itu kemenangan sudah ada pada kaum muslimin. Musuh dipukul mundur. Habis musuh udah carut marut, berlarian sana berlarian sini, dikejar oleh kaum muslimin. Ternyata pemimpin perang saat itu adalah Khalid bin Walid. Itu pemimpin perang orang-orang kafir. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Khalid bin Walid juga cerdas dalam mengatur strategi perang. Nah, sengaja ternyata Khalid bin Walid membuat strategi perang seakan-akan orang-orang kafir ini, mereka orang-orang kafir kalah, mundur. Ternyata ada pasukan Khalid bin Walid yang sembunyi di balik gunung itu, beberapa pasukan yang berkuda, yang kencang. Itu nanti ketika seakan-akan mundur nih, berarti kan kaum muslimin apa nih? Ngejar kan? Ngejar. Kosong tadi area apa namanya? Area Gunung Uhud itu, peperangan Uhud, perang apa tadi? Perang Uhud kan? Nah, setelah kosong, kan kosongnya itu banyak yang ditinggalkan dong. Ada kudanya, ada harta rampak, ada harta ini. Orang dulu kan perang kan bawa harta benda. Orang kan dulu perang bawa harta benda. Ada kudanya, ada pedangnya, ada ini. Pokoknya dilihat itu udah kosong, nggak ada. Yang tadi di atas bukit, aduh ngapain lagi kita nih di atas ini? Ayo udah kita bantu-bantulah ngumpulin apa namanya itu? Ghanimah, kalau bahasa syar'inya ghanimah, betul. Ghanimah. Harta rampasan perang yuk kita kumpulin. Nanti ketika kaum muslimin balik lagi kan udah beres, kita tinggal pulang. Gitulah inisiatif seperti itu. Tatkala mereka benar turun, adalah tersisa 1-2 orang yang tetap masih. Kata mereka, gak usah, jangan turun dulu. Ini perintah Rasulullah. Kalau kita nanti apa namanya turun, berarti kita bermaksiat kepada Rasulullah. Oh enggak, itu kan Rasul mengatakan itu, ya namanya orang beralasan lah. Itu kan kalau kita dalam kondisi berperang. Ini kan udah gak berperang lagi, musuh kan udah mundur. Terpengaruhlah yang lain-lain. Oh iya ya, kan musuh udah gak ada lagi. Turun mereka, turun, ngutiplah tadi harta rampasan perang itu. Ternyata dari balik bukit sana, datang musuh menyerbu pakai kendaraan yang kencang, kuda begitu kencang. Akhirnya diserang. Yang tadi, sahabat-sahabat yang di atas bukit tadi yang udah turun, udah diserang habis-habisan. Kan gak bisa lagi, kalau di atas bukit kan enak, tinggal mana. Kan biasanya dari atas kan enak kalau menyerang kan. Orang mau naik ke atas, panah. Ini kalau udah di bawah, udah nggak bisa pakai panah lagi. Orang udah semakin dekat gitu. Musuh udah semakin dekat. Nah, lihat. Intinya daripada sejarah ini, kaum muslimin ketika itu kalah. Nah, kekalahannya itu, lihatlah. Kekalahannya. Sebabnya nggak banyak. Cuma satu kesalahan mereka. Memaksiati Rasul Sallallahu. Coba sekarang kita bercermin.
sekarang kita nggak usah orang lain lah, nggak usah kita menilai dan menghakimi kelompok lain, nggak. Saya mengajak, yuk kita lihat diri kita sendiri. Saat ini berapa perintah-perintah Rasul yang sudah kita maksiati? Berapa perintah-perintah Allah yang kita langgar? Ustadz, mulai dari kapan mau hitungnya? Minggu yang lalu. Waduh, udah nggak ingat minggu lalu. Jangankan minggu lalu, hari ini aja mungkin kita udah nggak ingat gitu. Nggak ingat itu bukan karena nggak ada, karena saking banyaknya. Cobalah dari bangun tidur tadi sebelum kita subuh, bangun, coba ingat-ingat. Udah, nggak usah disebutkan. Ingat aja, ingat. Habis bangun tidur itu ngapain? Habis itu sholat. Habis sholat ngapain? Habis sholat, masuk waktu fajar, kemudian terbit, kemudian habis itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, belum jam 10, jam 9 sekarang. Nah, coba diingat-ingat. Berapa perkara-perkara perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini kita langgar? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, itulah sebab kenapa kita belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira bahwa dengan keislaman kita ini udah cukup gitu, bahwa kita harus mendapatkan kemenangan itu. Enggak bisa. Enggak cukup dengan keislaman saja. Jadi jangan menganggap dengan label Islam ya kita dimenangkan gitu. Enggak bisa seperti itu. Ya kita harus mendongkrak keimanan kita juga. Karena keislaman ini kan belum tentu menunjukkan bahwa sempurnanya keimanan. Nah, maka tugas kita saat ini adalah selain kita sudah berada di agama Islam, tingkat lagi keimanan kita. Ya, jatuh lagi kepada kemaksiatan itu lumrah manusia. Tapi kalau terus-menerus berada di atas maksiat dan tidak bertobat darinya, nah ini tidak lumrah lagi sebagai seorang muslimah dan seorang muslim. Jatuh dalam maksiat, bangun lagi, bertaubat kepada Allah, jatuh lagi, bertaubat lagi. Ini adalah biasa, tabiat manusia. Tabiat manusia salah. Itu tabiat manusia. Tapi kalau terus-terusan jatuh pada kesalahan yang sama dan tidak ada penyesalan, tidak ada upaya untuk meninggalkannya, tidak bertobat kepada Allah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Nah, oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga keislaman kita. Ini adalah nikmat yang terbesar yang saat ini kita rasakan. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa yang saat ini yang kita dapatkan. Apa itu? Beragama Islam. Tapi ingat, sampai saat ini kita tetap masih berperang melawan bisikan-bisikan jelek. Kita harus berupaya untuk menyelamatkan keislaman kita. Nauzubillah. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan itu kepada kita. Jangan sampai keislaman kita rapuh, rontok, hilang di saat-saat ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hayatnya. Kadang kan kita kasihan juga kalau ada orang yang udah berusia, ya udah dianggap udah sepuh lah. Kalau bahasa kasarnya udah bau tanah. Udah bau tanah, masih maksiat, masih punya pemikiran yang nyeleneh. Ini kan kasihan kita ngelihatnya gitu. Tapi alangkah kita lebih kasihan kalau itu terjadi pada diri kita. Nah, kita nggak usahlah terlalu banyak menilai orang, menghukumi orang. Ya kita hukumi saja diri kita sendiri. Kita menghukumi diri kita sendiri. Nauzubillah kalau itu terjadi pada diri kita. Betapa banyak dulunya dia sebagai seorang alim ulama. Alim ulama. Meninggalnya dalam kondisi ateis. Nggak beragama. Ada itu.
Dan ini bukan orang lama ya, ini orang-orang baru yang baru ya tahun-tahun 90-an lah, di bawah tahun 2000-an. Dia seorang alim ulama. Buku-bukunya, tulisan-tulisannya luar biasa. Bantahan-bantahannya terhadap firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat luar biasa. Malah dia masuk ke dalam lubang kesesatan tersebut. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat untuk menjaga keislaman kita agar kita selalu berada di atasnya, dan mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi muslim dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan Allah ini tidak hanya dalam satu bentuk ya. Jadi jangan menganggap kemenangan itu adalah ketika kita berperang lalu kita pukul mundur musuh, itu baru menang namanya. Enggak. Itu terlalu sempit, pemahaman menang seperti itu terlalu sempit. Jadi ada beberapa gambaran kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Yang pertama, gambaran kemenangan yang pertama. Najatul mu'minin min makaidil kuffar wal munafikin. Yaitu selamatnya kita sebagai seorang mukmin dari makar-makarnya orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ketika kita selamat dari cobaan dan upaya orang menjelakakan kita, itu juga kemenangan. Bisa dipahami ini? Apa contohnya? Contohnya ya, yang contoh gampangnya Nabi Ibrahim lah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana upaya orang-orang kafir di saat itu ingin membunuh Nabi Ibrahim. Ingin dimasukkan ke dalam api. Bukan ingin lagi, sudah dimasukkan ke dalam api yang begitu besar. Tapi lihat, Nabi Ibrahim tiba-tiba keluar dari api tersebut dalam kondisi masih utuh. Allah mengatakan, jadilah engkau wahai api dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, ternyata kita bisa selamat dari upaya rencana buruk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini adalah satu kemenangan yang didapatkan oleh kita. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bisa selamat dari peperangan Uhud. Yang tadinya Rasul SAW terancam nyawanya, sudah terkepung. Selamat Rasul SAW. Ini kemenangan. Walaupun dalam peperangan itu Rasul SAW dan para sahabatnya kalah. Secara umum ya kaum muslimin kalah. Tapi terselamatkannya Rasul SAW dari mara bahaya, tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ini kemenangan. Makanya kalau kita selamat dari tipu daya orang-orang munafik, orang-orang kafir, ini berarti kita dalam kondisi menang. Apalagi nanti mohon maaf, ya sebulan lagi, nggak nyampe sebulan lagi. Ini kan nanti ada suasana Natalan kan ya. Nah ini akan dilihat nih. Kadang ada orang yang terpengaruh. Nggak apa-apalah, cuma sekedar mengucapkan selamat doang. Tuh kan juga di mulut, dalam hati tetap kita nggak meyakini gitu, nggak meyakini acara-acara mereka itu gitu. Kita cuma mengucapkan di mulut. Kenapa? Ini terkadang kan kita terpengaruh gitu, terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan yang kita anggap mereka itu adalah tokoh, public figure yang sudah terkenal, menjelaskan tentang kebolehan itu. Nah, ternyata kita bisa selamat dari tipu daya itu, syubhat-syubhat itu. Kita selamat? Enggak. Mending saya enggak mengucapkan apa-apa. Ya kalau mereka mau merayakannya silakan. Saya tidak mau ganggu gitu. Itulah bentuk toleransi saya kepada mereka gitu. Saya enggak mau ganggu mereka. Tapi kalau saya dipaksa atau diminta untuk mengucapkan selamat, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip saya dalam beragama. Nah, kondisi kita berprinsip yang seperti ini berarti kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Baik, yang kedua, bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada kita adalah Nasrullahu ta'ala al-mu'minin bid-dalil wal bayan. Yaitu kemenangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan dalil. Dalil itu apa? Dalil itu hujjah, ya, argumentasi, penjelasan. Itu dalil, penjelasan. Nah, ketika kita orang-orang yang beriman dimenangkan oleh Allah dalam hal-hal penjelasan seperti ini merupakan kemenangan. Ini kemenangan Allah. Kita terkadang berdiskusi nih. Kita nggak berdebat, kita nggak mengajak berdebat, hanya sekedar diskusi ringan kepada orang yang misalnya terlalu memojokkan kita, menganggap kita sesat, menganggap kita melakukan hal-hal yang baru, menganggap kita ini mencoba untuk memperpecah umat. Kita jelaskan secara pelan-pelan sama mereka. Kita buktikan, ini loh buktinya, ini hujahnya, ini penjelasannya dari Rasulullah. Nah, ketika kita mampu melakukan itu, menampakkan penjelasan-penjelasan, menyadarkan mereka, menjadikan mereka terdiam 1000 bahasa, ini kemenangan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Ini kemenangan. Ini salah satu bentuk kemenangan yang Allah berikan. Nah, kalaupun bukan pada diri kita, ya kepada ustadz-ustadz kita yang menjelaskan itu gitu. Ya terkadang kita lihat mereka-mereka yang sudah dijelaskan beberapa perkara-perkara yang menyimpang yang ada pada diri mereka, kadang mereka ya banyak berdalih gitu. Bukan berdalil, tapi banyak mencari alasan untuk membenarkan dan pembelaan terhadap diri mereka. Ini terjadi di kalangan kaum liberal ya. Liberal. Orang-orang liberal ini kan luar biasa pemahamannya. Menganggap semua agama sama. Nah, konsekuensi kalau menganggap agama itu sama, ya mereka mengatakan bahwa siapa saja bisa masuk surga. Jadi tidak ada kebenaran hanya pada satu agama. Ini kan luar biasa. Nah, ketika dijelaskan begini, dalilnya dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, begini, Inna ad-dina indallahil Islam. Rasul SAW juga menjelaskan dalam hadisnya. Sudah dijelaskan seperti itu. Nah, ini penjelasan dengan dalil-dalil, dengan bayan, dengan hujjah yang kuat, maka ini adalah suatu kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Baik, yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin adalah as-sana' ala rumuzil haq wa intisharul qabul lahum fil ardi, yaitu pujian terhadap ikon-ikon kaum muslimin. Apa sih syiar-syiar, simbol-simbol kebenaran dari kaum muslimin? Apa misalnya simbol-simbol kaum muslimin? Apa misalnya? Salat ini ketika ada pujian orang terhadap salat, ini kemenangan. Saat ini salat dipuji atau tidak? Oh, saat ini dipuji karena di zaman Rasul mungkin tidak secanggih saat ini ya. Penelitian-penelitian tentang kedokteran kan ya. Saat ini kan luar biasa. Penelitian gerakan ini mengakibatkan ada pelenturan di bagian ini akan begini. Ternyata gerakan-gerakan sholat itu malah diteliti. Luar biasa atau tidak nih? Pujian-pujian terhadap simbol-simbol keislaman. Ini kemenangan. Apalagi simbol-simbol keislaman yang dipuji? Puasa. Ternyata diteliti oleh dokter ini. Yang meneliti kadang bukan dokter muslim loh. Bukan. Kadang dokter dari Jepang, dokter dari Amerika meneliti puasa itu begini, berefek begini, dampak baiknya begini, akan menyembuhkan ini, akan begitu. Ini kan kemenangan kaum muslimin. Jadi kemenangan itu sekali lagi jangan dimaknakan secara sempit. Kemenangan hanya berarti ketika melawan musuh di medan perang, enggak. Berarti ini kemenangan yang luar biasa. Penerimaan masyarakat terhadap syariat Islam ini sebenarnya sudah ada gitu. Ya cuma itu tadi gengsi.
Mereka udah nerima loh syariat-syariat Islam ini, kayak puasa, sholat. Mereka udah percaya itu. Mereka udah memujinya. Kalau udah memuji berarti kan ada penerimaan kan? Ada penerimaan, mereka menerima gitu. Zakat ini kan kalau diteliti lagi dari sisi sosialnya, ini saling membantu. Agama yang luar biasa menunjukkan bahwa peduli dengan orang-orang miskin itu ada di Islam gitu. Ini kan nanti ketika diteliti muncullah pujian. Tapi Ustaz, saat ini ada juga sih syiar Islam, simbol-simbol Islam yang tidak disukai gitu. Ada atau tidak? Ada. Misalnya bukan itu maksud saya. Ya ini apa namanya? Kok jadi ke situ contohnya? Yang lagi viral ya. Ya doakan ustadznya, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi tadi saya betul, saya tidak mau mencontohkan itu loh. Ada syiar Islam, ya kita kembali lah ya, jangan bahas itu. Syiar Islam yang dibenci, misalnya penggunaan pembesar suara ya, pembesar suara di masjid-masjid. Ya mereka menganggap itu syariat Islam, simbol-simbol keislaman, tapi kan ya keliru dalam penerapannya. Sebenarnya itu tidak ada syariat Islam yang menjelaskan seperti itu gitu. Kaifiyah tata caranya itu enggak dijelaskan seperti itu. Jadi jangan dituduh itu adalah bagian daripada syariat Islam. Syariat Islam memang membolehkan untuk menggunakan pengeras suara misalnya. Boleh, tidak mengapa. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu, kemudian dalam pelaksanaan apa gitu. Tidak dalam semua kegiatan yang ada di masjid lalu suaranya dikeraskan. Kan enggak seperti itu. Nah ini yang terkadang prakteknya kita sebagai kaum muslimin yang menjadikan simbol keislaman itu dibenci. Ada juga terkadang yang membenci simbol keislaman itu adalah muslim sendiri. Nah ini yang bahayanya. Ada atau tidak? Ada. Kalau orang-orang kafir yang mencoba untuk membenci simbol keislaman itu sudah lumrah. Ini ada umat Islam yang membenci simbol keislaman. Ya mungkin mereka melihat karena ada isu-isu yang tidak baik dengan simbol itu. Ada. Ya misalnya cara berpakaian, stylenya laki-laki misalnya pakai jenggot gitu. Ngapain sih kayak gitu-gitu? Ada sampai yang menghina ya. Yang sampai mencela pun ada. Ngapain sih jenggot kayak gitu, kayak kambing aja. Udahlah, rapiin aja biar lebih bersih, kan kelihatan tampan kalau nggak pakai jenggot gitu. Ada seperti itu. Ada juga kadang melihat saudarinya yang mau melakukan kesempurnaan dalam berpakaian, mencoba untuk bercadar misalnya. Nah, nanti ini kan simbol Islam. Cadar itu kan simbol Islam, syiar. Nggak boleh dicela. Nah, saat ini ada yang mencela seperti itu, ada. Bahkan mencoba menuduh bahwa itu adalah bagian daripada budaya Arab. Dia nggak tahu bahwa sejarah Arab itu sebenarnya mereka sudah pakai cadar emang sebelum Rasul diutus? Belum. Orang sebelum Rasul diutus mereka juga nggak pakai jilbab, masih pakaian ya seadanya. Jilbab itu diwajibkan kan setelah beberapa tahun Rasul diangkat menjadi Rasul. Di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul, itu kan belum diwajibkan. Belum diwajibkan jilbab. Jadi dari mana dianggap bahwa cadar ini adalah budaya Arab? Kalau melihat budaya Arab, kita harus jujur. Arab itu sudah ada sebelum Rasul kan? Arab itu kan sudah ada sebelum Nabi.
Nah, coba lihat sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Emang orang-orang Arab dulu pakai cadar sebelum masuk Islam? Enggak. Jadi ini tuduhan-tuduhan saja. Untuk apa? Untuk menjelekkan. Untuk merusak citra simbol Islam itu. Kenapa? Karena sudah kadung dipuji-puji. Syiar Islam yang dipraktekkan oleh kaum muslimin ini sudah banyak dipuji, disanjung. Nah, ini kan kemenangan. Mereka ingin menghancurkan kemenangan ini. Menghancurkan lagi kemenangan Islam. Udah sholat itu ternyata nggak perlulah. Jumat aja lah sholatnya. Akhirnya apa? Kaum muslimin nggak sholat kan? Kaum muslimin banyak loh yang nggak sholat. Banyak banget. Sholat aja, Jumat aja udah syukur itu mereka. Makanya dijauhin dari simbol-simbol yang dieluh-eluhkan, yang dipuji-puji. Orang kaum non muslim saja menelitinya, memberikan pujian yang luar biasa. Nah, itu ingin dihancurkan, dijauhkan kaum muslimin dari hal-hal seperti ini. Nah, oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada kemenangan kaum muslimin. Baik. Jaga kemenangan itu. Apa kemenangannya? Ya, kita amalkan simbol-simbol, kita praktekkan, berusaha untuk mengamalkan syiar-syiar ikonnya kaum muslimin. Baik, berikutnya yang kelima. Oh ya, yang keempat. Yang keempat, inqilabu ahlil batil ala mabadi'ihim allati kanu yad'una ilaiha. Nah, yang keempat ini adalah berbaliknya orang-orang yang batil, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berbalik ala mabadi'ihim, dari pemahaman-pemahaman mereka, dari ideologi-ideologi mereka, allati kanu yad'una ilaiha, yang mereka sudah mendakwakannya, sudah menyebarluaskannya. Nah, ini yang banyak sudah dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Mereka bahkan membentuk tim khusus, mereka mengirim ke daerah-daerah, mereka buatlah seperti yang mereka anggap misionaris ya. Mereka kirimkan ke daerah-daerah, kalau ada bencana-bencana mereka itu terdepan menolong, membawa bantuan. Tapi di samping itu mereka mendakwakan ajaran-ajaran mereka. Nah, saat ini mereka sudah berbalik loh, berbalik arah. Mereka udah nggak percaya lagi. Mereka udah meninggalkan itu. Walaupun ada sebagian yang masih melakukan dan bekerja keras untuk mengajak orang lain ya. Tapi saat ini kalau kita lihat di Eropa ya, di Eropa itu mereka udah meninggalkan agama mereka loh. Udah berbalik mereka. Gereja-gereja mereka itu udah banyak yang dijual. Kosong, karena kosong. Padahal mereka kan sangat gampang sekali beribadahnya, cuma seminggu sekali kan. Sekali. Kalau kita umat Islam sehari aja 5 kali. Ya, tapi alhamdulillah nggak ada masjid yang tutup di Indonesia, nggak ada yang tutup. Kecuali di kampung-kampung ya. Di kampung-kampung itu kadang zuhur asar memang masih tutup, nggak ada suara azan gitu. Ya itu tadi, karena memang usaha mereka untuk mengalahkan kemenangan kaum muslimin. Ya itu usaha mereka. Tapi ya kita melihat bahwa kemenangan kaum muslimin saat ini sudah nyata. Di negara-negara maju di Eropa itu kaum musliminnya malah sudah berkembang kan? Di Eropa itu udah berkembang loh kaum musliminnya. Bahkan pakai jilbab udah dianggap biasa. Pejabat-pejabat negaranya sudah boleh kaum yang beragama Islam sudah boleh. Ada beberapa pejabat-pejabatnya misalnya di kementeriannya atau kepala daerahnya ada yang sudah beragama Islam. Ada di antara mereka yang sudah pakai cadar lagi di negara-negara maju, di negara minoritas muslim lah di Eropa sana. Mereka ada pakai cadar, ada pakaian yang rapi, udah dianggap biasa gitu. Nanti dimunculkan lagi citra-citra buruk tentang kaum muslimin, bahwa Islam itu teroris yang pakai cadar, sehingga nanti dibenci lagi di daerah negara-negara maju seperti itu. Jadi ini adalah
tanda bahwa si fulana itu teroris. Apa tandanya? Ya, cara berpakaiannya seperti ini, dan seterusnya. Itu sekedar tuduhan saja. Tapi saat ini kemenangan kaum muslimin sudah terlihat tampak jelas ya di beberapa negara-negara maju. Baik, yang berikutnya. Di antara bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, anna asarahum tabqa ma baqiyat ad-dunya wa yandasiru asaru khusumihim. Kata para ulama, di antara bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin adalah asar. Asar itu kita terjemahkan jejak lah. Jejak, bekas. Jadi bekas-bekas kaum muslimin, jejak-jejak kaum muslimin ini akan tetap bako itu ya tetap kekal, akan terus menerus ada sampai dunia ini ada gitu. Itu jejak kaum muslimin. Dia tetap akan ada, tetap akan kekal. Sampai kapan? Sampai dunia ini ada. Dan jejak musuh-musuh Islam itu ya juga tetap akan ada, tapi yang diingat adalah kejelekannya. Fir'aun. Apa yang tergambarkan di benak kita kalau disebutkan Fir'aun? Hah? Pokoknya sejelek-jelek manusia lah. Gambaran yang jelek itu adanya di mana? Di Fir'aun biasanya. Iya kan? Berarti jejak atau bekas yang melengket pada Fir'aun ini tetap akan ada. Tapi coba lihat, siapa lawannya Fir'aun? Musa. Nah, jejak dan bekas yang dulu ditapakin oleh Nabi Musa itu tetap akan dikenang. Sampai kapan? Sampai dunia ini ada. Iya tidak? Apa yang terlintas di benak kita kalau disebut dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Ya, permusuhannya terhadap agama Islam kan? Tapi coba kalau kita mendengar kata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kita ingat ya yang jejak kebaikan beliau kan, bekas-bekas kebaikan beliau. Nah, ini kemenangan kaum muslimin. Nah, kalau kita mau menang, ibu-ibu mau menang, ibu tinggalkan juga bekas yang baik. Kalau kita wafat, yang dikenang itu baikannya. Jadi yang terkenang oleh teman-teman yang suka nongkrong sama kita, nongkrong di sini bukan nongkrong pinggir jalan situ, kafe bukan. Apa Bu? Oh iya, kok jadi nongkrong ya? Ya teman-teman taklim kita gitu. Tapi kan teman kita kan bukan di taklim doang. Kadang kan ada forum-forum lain kan. Kadang kan ada forum, nggak ada? Masya Allah. Soleha banget. Nggak ada forum-forum lain kayaknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu sini luar biasa. Kalau ibu-ibu yang pernah saya ngisi di tempat lain, mereka ada forum-forum lain. Kadang forum-forum makan-makan, mereka ada. Kadang ada majelis-majelis, ya macam-macam lah. Nah, kadang kan kita berbagai macam ya, forum-forum kita nih. Ada orang yang berteman sama kita tidak hanya di majelis taklim kan? Kadang kita punya teman juga yang di luar majelis taklim, ya misalnya di tetangga-tetangga kita yang belum sempat ikut kita di majelis taklim. Tapi ketika kita meninggal dunia, tetap ada kenangan baik gitu. Ya atau tidak? Ada. Kadang kita cuma berteman dengan ibu-ibu itu cuma sekedar pengen masak-masaknya doang gitu. Diundang, ayo kita masak-masak yuk di RT ini misalnya. Oh ayo ikut. Nah kita tampakkanlah akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Kemudian kita meninggal dunia. Ada buah bibir yang diceritakan oleh mereka tentang kebaikan-kebaikan kita gitu. Ya kalau di sesama majelis taklim ya ini ya yang diceritakan memang keburukannya kan nggak mungkin lah. Insya Allah nggak mungkin lah, walaupun ada keburukan yang mungkin kita lakukan, tapi sebagai seorang muslimah yang baik kan kita ya memaafkannya, kita mendoakan yang baik gitu kan. Itu kalau forum-forum majelis taklim seperti ini gitu. Itulah harapan kita. Inilah yang harusnya diperbanyak memang forum-forum seperti ini
atau majelis-majelis taklim seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini yang harus diperbanyak memang. Karena kalau kita meninggal dunia, yang mendoakan kita kan bukan forum-forum yang tadi kan. Iya, paling dia mengenang kebaikan kita aja. Tapi yang kita harapkan setelah kita meninggal kan doa mereka gitu. Doa mereka. Jadi ya forum-forum atau majelis-majelis taklim seperti ini memang harus diperbanyak. Cari teman-teman yang baik, perbanyak teman-teman. Jadi jangan suka mingkem kalau di majelis taklim juga. Harus cari teman, harus ajak ngobrol. Ini orang baru kayaknya ya. Sapa deh. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Dari mana ibu? Masya Allah. Itu kan, oh dari sini. Oh iya, dekat rumah ini ya, ibu ini ya. Harus seperti itu kita. Karena kita berada di majelis yang baik. Kalau kita berada di majelis yang baik, cari sebanyak-banyaknya teman yang baik. Supaya kalau kita meninggal dunia, ya kebaikan-kebaikan kita tetap dikenang, kita dipersaksikan. Begitu. Sehingga kebaikan-kebaikan kita tetap akan ada sampai dunia ini ada. Baik. Ini merupakan kemenangan kaum muslimin kalau bekas dan jejaknya itu selalu dikenang oleh orang lain. Baik, yang berikutnya yang keenam. Ini yang terakhir barangkali ini. Jadi bentuk kemenangan kaum muslimin yang terakhir adalah ma yajiduhu ahlal haqq fi qalbihim minas sa'ada warraha wat-tama'nina wa unsun billah. Jadi di antara bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah kita, kaum muslimin ini, mendapatkan hati kita dalam kondisi berbahagia. Ini kemenangan. Kalau kita merasakan hati kita bahagia, tenang, tentram hati kita. Ini kemenangan. Walaupun kita punya banyak masalah loh. Kadang kita punya masalah, anak sedang sakit, suami sedang cari-cari pekerjaan, belum selesai udah dipotong. Sedang cari-cari pekerjaan belum dapat. Punya banyak masalah. Tapi kita punya hati ya tentram gitu, bahagia, senang. Kenapa kok ibu-ibunya kesana mulu nih arahnya? Seakan-akan saya terpojokkan terus di sini. Kayaknya untuk seterusnya saya nggak dipanggil lagi di sini nih. Padahal saya nggak ada ngomong ke sana, saya serasa terpojokkan di sini nih. Baik. Apa tadi pembahasan kita? Jadi lupa. Oh ya, baik. Jadi di antara pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin adalah hati kita bahagia, tenang. Ya walaupun masalah itu banyak, yaitu masalah dunia. Masalah dunia itu kalau Allah berikan keringanan bagi kita untuk melupakannya, insya Allah mudah. Jangan sampai masalah dunia itu dibawa ke dalam hati. Itu akan menyulitkan kita, menyiksa diri kita. Lihatlah sebagai contoh Ibnu Taimiyah. Lihatlah sebagai contoh Ibnu Taimiyah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau ini kan kehidupannya luar biasa ujiannya. Jadi beliau ini lebih banyak waktunya habis di penjara. Beliau ini orangnya keluar masuk penjara gitu. Orang kalau keluar masuk penjara itu bahagia atau enggak? Kalau kita menilainya, apa bahagianya di penjara gitu? Kalau kita ya, tapi lihat pernyataan beliau nih. Beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, "Mada yasna'u a'da'i bi?" Apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku? Lihat, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku itu ada di hatiku, kata beliau. Surgaku itu ada di hatiku. Anna dhahabtu fahiya ma'i. Kemanapun aku pergi, maka surga itu akan selalu mengikutiku. Bainama ya'ishu a'da'uhum fil ghammi wal hammi wad daiq as-sadr. Sedangkan musuh-musuh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kondisi sempit, sesak, kemudian galau, stres menghadapi beliau ini. Jadi kemanapun beliau tetap bahagia gitu. Dan ini yang ditampakkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu.
Mereka punya banyak masalah loh. Sampai kalau kita mengambil contoh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini kalau dari segi fisik beliau ini buta. Kemudian beliau meninggal dunia, semasa beliau hidup hutang beliau itu banyak. Syekh bin Baz itu hutang beliau banyak, meninggal dalam kondisi berhutang. Tapi ternyata memang hutang itu bukan untuk beliau sendiri ya. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk dinikmati sendiri, bukan. Bukan untuk memperkaya diri, bukan. Tapi beliau berhutang itu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa beliau yang sudah lulus dari Madinah. Misalnya belajar nih di Jamiah Islam Madinah, udah lulus nih. Supaya mereka fokus nanti berdakwah di kampung halaman mereka nggak usah direpotkan lagi dengan penghasilan. Nanti dibantu oleh Syekh bin Baz. Nah, Syekh bin Baz ini untuk memberikan bantuan, bukan menggaji ya, memberikan bantuan kepada para dai-dai ini kan nggak cukup dengan harta sendiri gitu. Akhirnya beliau minjam sana, minjam sini, nanti dikirimkan kepada murid-muridnya di daerah-daerah, di berbagai negara agar mereka tetap bisa berdakwah. Dan beliau meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, meninggalkan hutang. Tapi beliau malah bahagia gitu. Bahagia. Kenapa? Karena hati beliau itu, jiwa beliau itu bahagia gitu. Nah, ini kemenangan bagi kita. Cobalah kita ceklah diri kita masing-masing. Apakah masih ada tersisa kebahagiaan itu dalam jiwa kita? Atau kebahagiaan kita itu terganggu dengan perkara-perkara dunia? Nah, kalau dia terganggu dengan perkara-perkara dunia, maka obati agar kebahagiaan itu tetap ada pada diri kita dan tidak diganggu oleh perkara-perkara yang remeh dari urusan dunia ini. Baik para hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Ini beda lagi poin besarnya. Poin besarnya yaitu asbabun nasr. Apa sih yang menyebabkan kita bisa menang? Apa saja sebab-sebab supaya kita bisa meraih kemenangan? Ya, yang pertama. Kenapa Ibu? Sudah habis waktunya? Oh. Baik. Saya kurang terdengar jelas. Kira sudah habis waktunya. Asbabun nasr, yaitu sebab-sebab agar mendapatkan kemenangan. Yang pertama, al-iman, yaitu keimanan. Dan ini adalah sebab yang terbesar untuk mendatangkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah, kata Allah. Jangan kalian bersedih hati. Sesungguhnya kalian itu adalah orang yang tinggi. Kedudukannya kalian orang yang tinggi. In kuntum mu'minin. Tapi kalau kalian beriman. Itu catatannya yang perlu digarisbawahi adalah jika kalian beriman. Jadi kalau kita beriman, ini suatu sebab untuk meraih kemenangan Allah. Walaupun kemenangan itu tidak bisa kita raih secara totalitas di dunia ini, ya harapan kita menang di akhirat. Dan kemenangan di akhirat itu adalah tatkala kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebab agar kita bisa dijauhkan dari api neraka dan masukkan dalam surga, apa syaratnya? Beriman. Iman ini syarat utama untuk masuk dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini pertolongan sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Baik. Yang kedua, kita percepat. Al-amalus saleh. Ini sebab mendatangkan pertolongan juga nih. Apa itu? Beramal soleh. Amal soleh itu tidak cuma sekedar sholat ya. Tidak sekedar puasa. Tapi amal soleh itu adalah berinfak ya. Ya secara umum amal soleh itu
segala sesuatu yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Itu amal soleh. Bisa dipahami amal soleh? Jadi segala sesuatu yang terkumpul di dalamnya dan perkara itu perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi Allah? Banyak. Banyak. Ibu duduk di majelis taklim ini perkara yang dicintai atau tidak? Cintai. Ibu kalau ramah sama orang, ucapannya sopan, itu dicintai atau tidak sama Allah? Ibadah. Senyum dicintai atau tidak? Dicintai, ibadah. Itu ibadah. Tapi jangan senyum-senyum gak jelas ya. Nah, jangan senyum gak jelas. Baik, itu ibadah. Itu amal soleh. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwa amal soleh ini adalah sebab untuk mendatangkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur ayat 55. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. An-Nur ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Lihat, apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh? Allah akan jadikan kalian berkuasa di atas bumi ini. Allah akan jadikan kita orang-orang beriman ini berkuasa, menguasai dunia ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang terdahulu telah berkuasa di atas muka bumi ini. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, para nabi, orang-orang soleh terdahulu menguasai bumi ini sehingga banyak pengikut-pengikut mereka, umat-umat mereka. Nah, kita bisa mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Allah menjanjikan itu bagi orang-orang yang beramal soleh. Allah akan teguhkan keimanan kita, agama kita. Bahkan Allah akan hilangkan rasa takut kita. Allah ganti dengan rasa aman. Kita tentram, aman, tinggal di sebuah negara. Ini kalau catatannya adalah kita beriman dan beramal soleh. Itu. Ini adalah sebab untuk mendatangkan kemenangan dari Allah. Beramal soleh. Kalau yang pertama tadi beriman, kalau yang kedua beramal soleh. Yang ketiga, takwa. Takwa kepada Allah ini juga adalah sebab untuk mendatangkan kemenangan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Masya Allah. Inilah takwa. Takwa itu adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Mudah ya takwa itu. Mudah sekali. Tapi prakteknya susah. Prakteknya yang susah. Takwanya itu, definisi takwanya gampang sekali. Prakteknya yang kadang kita sulit. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bumi ini punya Allah. Yurithuha, Allah akan wariskan bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, tapi akibat balasan yang baik Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi hamba-hamba yang Allah ingin kehendaki untuk Allah wariskan bumi ini, ya orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang beriman, bertakwa, yang beramal soleh lah yang lebih baik menguasai dunia ini.
Karena apa? Karena dunia yang mereka kuasai, mereka bisa menggenggam dunia ini, mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan dengan dunia yang mereka miliki. Mereka punya dunia, mereka infakkan sebagiannya, mereka gunakan untuk beribadah. Tapi kalau dunia itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak beramal soleh, ya dunia ini akan hancur. Mereka mengutamakan diri sendiri, bagaimana caranya untuk menumpuk kekayaan walaupun harus menzalimi orang lain. Hancur dunia ini, hancur bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mewariskan dunia ini atau bumi ini, karena ini milik Allah. Allah ingin mewariskan itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah ingin bahwa bumi ini dikuasai oleh orang-orang yang bertakwa. Maka di antara sebab ingin mendatangkan kemenangan dari Allah, perbaiki dan tingkatkan kualitas takwa kita. Baik, yang berikutnya, yang keempat, al-iktsaru min dzikrillahi wa du'aihi. Perbanyak berzikir kepada Allah dan berdoa. Ini sebab untuk mendatangkan kemenangan. Banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan sekelompok orang musuh, fasbutu, maka istiqomalah, maka tetaplah kamu, jangan bergemah, jangan mundur. Wadhkurullah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah wadhkurullaha katsira, yaitu berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir di sini termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan Allah tapi kita tidak pernah berdoa, ini sombong namanya. Kita mau menang, mengalahkan bisikan-bisikan buruk, tapi kita nggak pernah berdoa, minta kepada Allah agar diberikan ketetapan hati, agar diberikan kesabaran dalam berdoa, dalam beribadah. Nah, itu nggak mungkin kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah itu ya kita minta kepada Allah, sang pemilik pertolongan tersebut. Baik, yang berikutnya. Udah nggak tahu lagi nih yang keberapa yang berikutnya nih. Ya, yang kelima. Ijtima'ul kalimati ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adamut tanazzu' wa tafarruq. Kata beliau, ya menyatukan kalimat. Ini sebab mendatangkan kemenangan. Kita harus satukan kalimat kita. Kita satukan kalimat kita ini di atas apa? Di atas kitab Allah kan? Supaya kita menjadi satu kalimat. Jadi ya kita harus berada pada satu persatuan. Tapi satu persatuan itu, satu kesatuan itu harus ada tumpuannya. Tumpuannya adalah kitabullah dan sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Kalau ada perselisihan, kalau ada pertikaian, itu harus diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini bentuk kemenangan kaum muslimin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Nah, maka dalam hadis yang dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Anfal 46, kata Allah, "Wa atii'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal ayat 46 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atii'ullah." Apa nih? Wa atii'ullah.
taatlah kepada Allah. Wa rasulahu, taatlah kepada Rasulnya. Kalau saat ini ya Allah menitipkan kepada kita Al-Quran. Nah, taatlah dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Rasul saat ini menitipkan kepada kita hadis-hadisnya. Jadi taat terhadap apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Wala tanaza'u, jangan kalian bertikai, jangan kalian berpecah belah. Fatafshalu, kalau kalian bertikai, kalian akan lemah. Kaum muslimin itu akan lemah, kata Allah. Wa tazhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Kekuatan kalian, kaum muslimin itu akan hilang. Kapan? Kalau kita bertikai. Kalau kita berpecah. Wasbiru, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, yang berikutnya. Muwalatul mu'minin wal bara'atu minadh dhalimin. Sebab mendatangkan kepertolongan dan kemenangan dari Allah, kita harus loyal dengan orang-orang yang beriman. Harus loyal, harus cinta dengan orang-orang yang beriman. Dan bara ini ya kita lawan dari loyal apa? Hah? Ya, berlepas diri. Kita harus memiliki sikap yang teguh di dalam beragama gitu. Jadi kita tidak goyang dalam bersikap. Kita harus mampu berlepas diri dari orang-orang yang zalim. Termasuk yang zalim ini adalah orang-orang kafir. Jangan dibalik. Sama orang-orang kafir luar biasa kedekatannya, kecintaannya, keakrabannya luar biasa. Ini terbalik. Nah, untuk mendatangkan pertolongan Allah itu, kita harus loyal, harus cinta, harus dekat, harus saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Ya, kita berlepas diri dari mereka-mereka yang zalim. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 56. Al-Maidah ayat 56. Kata Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kata Allah, siapa orang yang loyal kepada Allah dan kepada Rasulnya, loyal kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka di atas golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang berada dalam golongan Allah ini pasti akan menang. Pasti akan menang karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam golongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Nasrullah wa dzalika bi iqamati syar'ihi ala nafsihi wal ahl wa ala taqrib wa ala al-qarib wal ba'id wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang berikutnya adalah mencoba untuk menegakkan syariat Islam ini pada diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini salah satu sebab untuk mendatangkan kemenangan dan pertolongan Allah. Tegakkan syariat. Ini sempat saya singgung tadi di awal. Tegakkan syariat Islam ini pada diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita. Tegakkan amar ma'ruf, nahi munkar di tengah-tengah keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. Surah Muhammad ayat 7. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Tolong Allah di sini maksudnya apa? Tolong agama Allah. Bukan tolong Allah dalam kondisi tidak mampu lalu ditolong. Bukan seperti di zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan pernah menghancurkan patung-patung kan. Lalu disisahkan satu patung yang besar. Lalu kemudian Namrud salah satu raja Namrud ya. Iya. Kemudian meminta bala tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim, ya kan?
Lalu kemudian dia mengatakan, tolong Tuhan kalian gitu. Tuhan kalian telah dirusak, tolong. Jadi bukan maksudnya tolong Tuhan ini sama seperti Tuhannya yang disembah oleh Namrud dan bala tentaranya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini menolong Allah adalah menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah ini? Tegakkan syariat-syariat Allah di rumah kita. Ya, tegakkan syariat-syariat Allah di rumah kita. Amar ma'ruf, ajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan. Kalau terdapat kemungkaran, cegah kemungkaran itu. Cegah. Baik, ini yang berikutnya. Selanjutnya, at-tadhiyatu bil anfus wal amwal wal awqat wal manasib wa ghairu dzalik min ajlil iman wal jihad fi sabilillah. Sebab pertolongan yang berikutnya adalah kita rela berkorban jiwa, harta, waktu kita, kedudukan kita untuk Islam, untuk keimanan kita, dan untuk jihad di jalan Allah. Ini sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Apa itu? Rela berkorban. Rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Jiwa kita, harta kita, waktu kita. Kalau memungkinkan kedudukan kita pun mau dikorbankan, korbankan untuk Islam ini. Ini cara kita untuk mendatangkan pertolongan Allah. Dan ini banyak dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Bagaimana para sahabat itu menghabiskan waktunya yang harusnya untuk keluarganya, mereka habiskan untuk bagaimana caranya Islam ini bisa berkembang di tengah-tengah kafir Quraisy. Di antara para sahabat ada yang rela mengorbankan harta seluruhnya. Ya, Abu Bakar, ada yang setengahnya Umar, ada Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang menyerahkan sebagian besar dari harta mereka. Untuk apa? Untuk kemenangan Islam. Maka kalau kita ingin mendatangkan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan tidak mau berkorban. Kita harus berkorban. Minimal waktu kita loh. Sempatkan waktu kita. Saya mau minta pertolongan Allah. Saya harus belajar dulu nih. Saya harus tahu dulu syariat Allah. Saya harus hadir di majelis taklim. Tapi nanti waktu saya habis. Enggak apa-apa, habiskan waktu kita. Waktu kita nanti tersedot untuk duduk di majelis taklim. Untuk apa? Ya untuk menegakkan syariat Allah tadi. Kita enggak tahu mana syariat-syariat Allah. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali. Yang terakhir, ya sabar. Sabar juga mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab mendatangkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 120, kata Allah, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit." Kata Allah, jika kalian bersabar, kalian bertakwa, maka tidak ada yang bisa membahayakan kalian dari tipu daya mereka orang-orang kafir. Sedikit pun tidak akan ada bisa membahayakan kalian. Innallaha bima ta'maluna muhit, karena sesungguhnya Allah Maha muhit. Muhit itu meliputi segala apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau yang kurang jelas, silahkan didiskusikan. Di mana? Oh iya. Baik. Ada yang bertanya langsung? Pakai kertas saja. Baik, pertanyaan yang pertama, Afwan Ustaz mau tanya, apa perbedaan bangsa Yahudi dan bangsa Israel? Dajjal berasal dari bangsa mana? Baik. Perbedaan bangsa Yahudi dan bangsa Israel
perbedaannya, ya mereka sebenarnya satu kesatuan. Jadi Yahudi ini dari Bani Israel, tapi Bani Israel yang melenceng. Bani ini kan anak ya, anak cucu. Israel itu, Isra artinya abdun, El itu artinya Allah. Jadi kalau Bani Israel, kalau bahasa kita adalah anak cucunya hamba Allah. Bani Israel itu anak cucu hamba Allah. Yang dimaksud hamba Allah di sini siapa? Nabi Yakub. Jadi Israel itu salah satu gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub. Nah, anak cucunya disebut dengan Bani. Makanya kita ini disebut dengan Bani Adam. Kita ini anak cucunya Nabi Adam. Bani Israel anak cucunya seorang hamba Allah. Siapa hamba Allahnya di sini? Nabi Yakub. Nah, dari sekian anak Nabi Yakub itu kan ada 11. Nah, salah satunya itu ada punya keturunan yang melenceng, yang keluar dari jalur kakeknya, mentauhidkan Allah. Nah, dia keluar dari jalur itu, mengajak untuk mentaati Allah. Dia keluar dari jalur itu. Jadilah bangsa Yahudi. Yang tadinya memang dia berasal dari Bani Israel ini. Iya, jadi sama. Nah, Dajjal itu berasal dari mana? Dari Yahudi. Karena Bani Israel itu kan ada yang soleh, banyak yang soleh. Bani Israel itu banyak yang soleh. Nah, yang menyimpangnya tadi, itulah nanti menjadi Yahudi. Lalu kemudian dari yang penyimpangan tadi disebut dengan satu kelompok orang-orang Yahudi, karena memang mereka sudah merubah syariat-syariat Allah, mereka sudah tukar syariat-syariat Allah dengan hawa nafsu mereka. Nah, keluarlah dari mereka itu keturunan yang bukan keturunan ya, dari bangsa Yahudi itu, yaitu Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Allah a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya dua. Istighosah itu apa? Dan apakah dilakukan istighosah itu di hari yang dikhususkan, misal malam Jumat? Baik, ibu-ibu, istighosah itu apa sih? Mohon pertolongan. Jadi istighosah ini seperti isti'anah. Tapi kalau isti'anah itu mohon pertolongan yang belum pada kondisi darurat banget gitu. Kalau istighosah ini udah dalam kondisi terjepit. Ya, dalam kondisi darurat lah. Nah, itu biasanya menggunakan kalimat istighosah. Jadi kalau istighosah ini tidak ada waktu-waktu tertentu. Ya, kapan kita merasakan diri kita sempit, sulit, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sempit sekali kondisi kita, ya darurat sekali, ya mohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kita baca? Ya apa yang kita keluhkan saat itu, apa yang kita butuhkan, apa masalah kita gitu. Minta langsung kepada Allah. Jadi tidak harus menunggu malam Jumat dulu. Nanti udah keburu basi yang kita inginkan gitu. Enggak ada kekhususannya di malam Jumat. Jadi kapan saja kita mendapatkan suatu masalah besar. Nah, suatu masalah besar itu kita mohon solusinya kepada Allah. Ya, mohonkan di saat kita mendapatkan permasalahan itu. Itu istighosah. Jadi tidak ada istighosah di waktu-waktu tertentu atau permasalahan tertentu. Kalau dulu kan ada istighosah di akhir-akhir anak-anak mau ujian misalkan. Istighosah tak perlu seperti itu. Enggak ada contoh-contohnya dari syariat melakukan istighosah pada permasalahan tertentu atau waktu tertentu. Allah a'lam bishawab. Baik, yang kedua, agama Islam yang benar itu seperti apa? Ya seperti diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau kita katakan seperti kita, ya kita ini siapa gitu. Bisa jadi kita meninggal dunia meninggalkan bekas-bekas yang tidak baik kan? Jadi bukan seperti kita dan bukan seperti yang saat ini kita kita dapati gitu. Karena yang kita dapati belum tentu juga itu bersumber valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Islam yang benar itu kalau ditanya, ya seperti apa yang dijalankan, yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang terbaik dari umat ini. Nah, kalau kita ingin mempelajari Islam yang benar, ya pelajarilah Islam itu dari mereka-mereka ini. Tapi kan mereka sudah meninggal. Bisa nggak kita belajar dari mereka? Ya mereka kan meninggal, pasti meninggalkan jejak-jejak tadi kan. Ya, tulisan-tulisan mereka, mereka meninggalkan murid-murid mereka. Murid-murid ini meninggalkan murid-murid lagi. Masih terdengar kan suara saya, Bu? Ya, kita lanjutkan. Baik. Berikutnya. Ya? Nggak kedengaran ya? Ya udah kita cukupkan saja. Salam. Sebentar ya, Bu. Biar nunggu ini dulu. Ya, berikutnya, bolehkah kita megang apa nih? Menganggap, bolehkah kita menganggap agama Islam yang sekarang saya ikuti agama yang benar? Bukan boleh, harus. Jangan boleh, harus. Karena agama yang kita saat ini berada di atasnya adalah agama yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa orang yang berharap agama selain agama Islam, ya fala yuqbalu min, tidak akan diterima agama itu. Ini pernyataan Allah. Enggak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Inilah agama yang sebaiknya kita tetap harus anggap dan kita yakini kebenarannya. Cuma kan agama Islam ini ada lagi kelompok-kelompoknya. Nah, ini lagi yang jadi masalah lagi bagi kita. Ya yang kita sudah kita yakini agama Islam ini, carilah agama Islam yang mengajarkan kita tentang kemurniannya. Nah, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga masing-masing kelompok mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pengakuan itu silahkan mengakui masing-masing kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang menilainya adalah Al-Quran dan hadis. Udah gampang. Selama dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah dia saudara kita. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita bersaudara. Saya Syiah, enggak, kita enggak bersaudara. Saya Khawarij, enggak, kita enggak bersaudara. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya kita bersaudara. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya di atas penilaian Al-Quran dan hadis atau tidak nih? Oh iya, ya berarti kita persaudaraannya lebih akrab lagi gitu. Oh saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi beberapa perkara saya enggak sesuai Al-Quran. Ya, Anda tetap saudara saya, cuma saya enggak bisa nongkrong lama-lama ya. Nanti saya terpengaruh gitu. Ya tetap Anda saudara saya gitu. Tapi saya enggak bisa lama-lama, saya enggak bisa ngomong-ngomong masalah itu, saya belum ada ilmunya gitu. Gitu aja alasannya. Ya. Baik, lanjutnya. Ustadz, Arab Saudi adalah negara muslim. Tapi kenapa ya putri raja Arab tidak berhijab? Putri raja Arab tidak berhijab. Ya Allah alam bisawab. Indonesia juga negara muslim. Uni Emirat Arab juga negara muslim. Mesir negara muslim. Jadi kita nggak bisa berpatokan negaranya ya. Kita nggak bisa berpatokan negaranya. Nggak bisa berpatokan negara. Yang menjadi patokan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kan terkait hidayah ya. Jilbab kan kaitannya dengan apa? Hidayah. Ada loh. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu saya baca. Itu asli kelahiran Arab Saudi. Asli nih kelahiran Arab Saudi. Seorang perempuan yang dia itu menyebarkan pemahaman bahwa jilbab itu tidak wajib lagi. Jadi kalau dia membuka bagian tubuhnya itu, dia menganggap itu bukan aurat lagi. Jadi kelahiran Arab Saudi loh, perempuan.
Tapi dia sekarang dikejar-kejar sama pemerintahan kerajaan Saudi, dan sekarang dia lari kemana gitu, mengambil minta suaka keamanan di negara barat, lupa apa. Tapi intinya dia adalah seorang warga negara Arab Saudi. Jadi yang jadi patokan bukan Arab Saudinya. Kecuali kalau tadi dikatakan di Mekah di Madinahnya ya. Di Mekah di Madinahnya, karena kan dua kota suci ini memang dijaga gitu. Ya kalau memang ada imam misalnya, Ustaz kenapa kok ada imam, misalnya kalau memang ada ya, imam Masjidil Haram menghalalkan musik, Ustaz. Ada. Ya paling kalaupun ada, dia nggak bakalan lagi bakalan lagi menjabat sebagai imam. Nggak mungkin, karena dua kota suci ini betul-betul dijaga gitu. Jadi kalau Arab Saudinya bukan bukan negara yang maksum ya. Jadi orang-orang kadang berpikir, kadang salah paham. Arab Saudi, kalau di Arab Saudi dianggap negara yang maksum aja. Pokoknya di Arab Saudi itu nggak boleh ada musik, nggak boleh ada orang yang nggak pakai jilbab. Jadi menganggap bahwa Arab Saudi itu adalah negara yang maksum, nggak boleh ada maksiat di sana. Ini keliru. Sama seperti orang, Ustadz, kalau fulana itu udah ngaji, tapi kok masih riba aja kerjaannya. Ya apa kaitannya dengan ngaji, dengan riba yang dia lakukan? Nggak bisa, ini suatu hal yang berbeda. Suatu yang berbeda. Jadi orang itu bukan dengan ngajinya dia jadi maksum kan? Ya tetap aja ada kesalahan-kesalahannya. Kita juga kadang udah berpuluh tahun pun ikut ngaji tetap ada salah gitu. Jadi bukan menjadi maksum kita kalau kita duduk di majelis taklim. Ya Allah alam bisawab. Baik, berikutnya ketika ada bisikan apa nih? Enggak kelihatan bacaannya. Ada bisikan keburukan kayaknya nih, disingkat. Jadi ketika ada bisikan keburukan dalam hati tapi tidak dinyatakan, apakah tetap mendapat dosa? Tidak. Tidak. Selama itu tidak diucapkan atau tidak diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Tapi bisikan itu langsung dilawan. Harus dilawan. Jangan dinikmati. Ada orang yang dinikmati bisikan itu. Dia misalnya gini nih, lihat temannya. Ini dalam hatinya nih. Masya Allah, ibu fulana ini kayaknya udah 3 kali saya ketemu sama dia. Pakaiannya ini mulu. Apa dia nggak dibeliin suaminya pakaian ya? Terus dinikmatinya. Emang suaminya kerjaan apa ya? Kok nggak bisa ini? Emang dia orangnya begini? Itu dia menikmati bisikan itu. Ketika ada bisikan itu langsung ditepis. Kapan nanti akan salah menjadi keliru? Ketika dia ucapkan sama temannya. Dia katakan, Bu, coba lihat ibu itu. Coba lihat. Itu jadi berdosa. Kalau terucapkan seperti itu. Apalagi nanti digambarkan, dipraktekkan dalam bentuk perbuatan. Ini juga bisa menjadi dosa dari bisikan tersebut. Tapi jangan dinikmati bisikan-bisikan yang tidak baik seperti itu. Kadang kita latah, terus kita ikuti alur ceritanya. Kita yang bikin ceritanya. Orang itu belum tentu mengalami cerita itu. Kita yang mengarang-arang cerita itu dalam benak kita gitu. Nah itu jangan sampai. Baik, ini kayaknya ada yang pengalaman nih. Selanjutnya apa nih? Bagaimana cara mengalahkan bisikan keburukan tersebut? Waduh, minta pertolongan dari Allah. Berdoa, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan amalkan kiat-kiat yang tadi sudah kita jelaskan. Tingkat lagi keimanan kita, ketakwaan kita, banyak beramal soleh. Insya Allah akan mudah bagi kita untuk meninggalkan bisikan-bisikan buruk seperti itu, karena ini adalah peperangan yang harus kita kalahkan, bisikan yang harus kita kalahkan dalam jiwa kita. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah termasuk dosa kesyirikan jika memajang tulisan berlafaz Allah dan Muhammad dengan tinggi sejajar di dinding rumah? Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa mensejajarkan tulisan antara Allah dengan Muhammad itu
bisa jatuh kepada kesyirikan kalau memang ada keyakinan seperti itu. Ada keyakinan di samping sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya Muhammad. Nah kalau dia misalnya saya nggak ada keyakinan mensejajarkan antara Allah dengan Muhammad, nggak ada. Ya kalau nggak ada sih nggak ada masalah. Cuma lebih baiknya jangan dipajangkan. Jangan dipajangkan sejajar seperti itu. Atau di tempat yang lain. Di ruangan ini khusus misalnya pajangkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Di ruangan yang lain nanti kalau kita pengen mengingatkan, kalau kita baca itu, kita berselawat misalnya, ya pajangkan di tempat yang lain. Jangan disejajarkan karena hanya terkesan bahwa itu penyamaan atau menyamakan kedudukan Allah dengan Muhammad. Hanya terkesan ya, kita nggak tahu keyakinan dia. Nah, untuk menghilangkan kesan itu jangan disejajarkan. Baik, yang berikutnya, yang terakhir ini. Beratnya istiqomah kadang membuat kita masih merasakan iman naik turun. Apalagi kadang merasa doa-doa kita tidak dikabulkan Allah. Anak-anak yang kita harapkan bisa menjalani sunnah atau berbuat kebaikan belum bisa berubah. Mereka masih mengikuti tren masa kini. Menyenangi musik, pergaulan dengan lawan jenis. Baik, bagaimana bisa terus meyakini bahwa semua takdir yang Allah berikan adalah pilihan Allah yang terbaik buat kita dan meyakini bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Baik, ini permasalahan yang luar biasa ya. Permasalahan ini mungkin tidak dihadapi oleh 1-2 orang, mungkin semua kita menghadapi ini. Tapi hanya dalam lingkup yang berbeda-beda. Kadang kita menghadapi saudara dekat kita, kadang orang yang lebih dekat dengan kita. Ada pasangan hidup kita kadang seperti ini. Ada anak kita, ya masing-masing lah. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita yakini memang ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mudah menjalani kehidupan ini. Kita tidak langsung menyerah karena kita tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu punya opsi-opsi. Ingat ini perlu ibu-ibu pahami. Kadang ada orang menyerah, udahlah ini mungkin takdir Allah ya. Kan ada kalimat seperti ini. Udahlah ini mungkin takdir Allah, jalan hidupnya udah begitu kayaknya nih. Nggak bisa seperti itu. Allah itu punya takdir. Takdir Allah itu juga punya opsi-opsi pilihan. Nah, kita kan nggak tahu ini opsi pilihan dari anak kita yang saat ini mungkin masih menggemari beberapa maksiat. Kan kita nggak tahu, bisa jadi dia bertaubat, bisa jadi dia sadar, bisa jadi dia meninggalkan itu. Cuma kita nggak tahu dari jalan mana nih dia mendapatkan hidayah tersebut. Maka kita harus berusaha, jangan putus asa. Terus ingatkan, nggak juga mendapatkan peringatan, nggak juga sadar. Kita yang perbaikan diri. Oh berarti sayanya yang salah ini. Saya harus coba cara yang lain. Cari cara yang lain lagi. Nggak juga diterima cara yang ini. Kita atur lagi strategi yang lain. Gimana caranya? Kita buat lagi. Nggak apa-apa dalam hal ini berinovasi. Kita bikin cara-caranya ini gagal. Begini, pindah seperti ini. Oh kalau ini strategi ini gagal, pindah opsi yang lain. Nah, seperti itulah yang harusnya kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah anak kita, saudara kita itu tetap terus-menerus berada dalam kesesatan. Kan kita nggak tahu. Maka kita harus ada usaha. Jangan menyerah. Lihat Nabi SAW, pamannya detik-detik meninggal pun beliau datang, ya kan? Mendakwai pamannya tercinta Abu Thalib. Sampai detik-detik akhir hayat, Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku nanti bisa berhujah di depan Allah, di hadapan Allah. Nah kita harusnya seperti itu, nggak boleh menyerah. Sampai kapan kita berdakwah, mengajak kebaikan keluarga kita? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Jangan putus asa dan jangan berhenti untuk menebarkan kebaikan, terutama kepada keluarga. Tapi jangan lupa juga diiringi dengan doa. Doakan anak kita, doakan saudara-saudara kita tersebut. Jangan hanya sekedar usaha yang kita lakukan, tapi kita lupa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikunna. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita. Semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga dan kaum muslimin kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.